Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 6 yang saya hormati, juga Pak Ketua KPPU, Pak Ivan, Pak Moga, dan jajarannya dari Kemendak, dari Badan Keahlian ada ya? Ada ya? Oh ada ya. Mungkin catatan saya yang pertama adalah pada Badan Keahlian, Pak. Jadi kalau Bapak keluarkan naskah akademik, ya, mohon dicek dulu, karena itu jadi konsumsi publik. Ya. Bapak salah mengutip sesuatu, itu menjadi fitnah bagi perusahaan lain. Ya. Saya sudah sampaikan keberatan dan protes kepada Badan Keahlian. Saya sudah cek itu bukan kesalahan daripada KPPU. Saya nggak tahu dari mana Bapak membuat statement-statement dalam naskah akademik sampai begitu rinci dan memasukkan, dan itu sudah dibantah oleh KPPU. Ya, Bapak menfitnah perusahaan-perusahaan tertentu dan merek-merek tertentu. Ya, yang Bapak nggak tahu dapat dari mana, lengkap dengan putusan-putusannya. Ini sesuatu yang jelek sekali bagi Badan Keahlian. Ya, Bapak nggak tahu kan apa yang saya maksud, saya nggak mau buka di sini. Tapi saya minta dengan hati-hati Badan Keahlian, ini menyangkut nama baik perusahaan. Ya, menyangkut nama baik perusahaan. Bapak ngaku salah nggak? Aku salah nggak? Jawab coba. Jawab. Aku salah kan? Ya. Dan saya minta itu tidak terulang lagi. Ya, kalau enggak Bapak bisa dituntut oleh perusahaan karena menyebarkan fitnah, ya, dan hoax yang enggak benar. Dan itu adalah naskah resmi perusahaan, naskah resmi negara yang Bapak sudah upload kemana-mana. Itu yang pertama. Saya juga sekaligus apresiasi kepada Bapak yang sudah nyusun draft ini. Saya terima kasih, ya, sudah cukup lengkap. Ya, mungkin gini Pak Ivan, ya, harapan masyarakat dengan begitu banyak, saya sudah baca ini. Permintaan Bapak saya setuju semua. Saya setuju semua. Harapan masyarakat adalah bahwa kinerja KPPU itu bisa membaik sebetulnya. Makanya KPPU kita harapkan bisa naik gitu. Ya. Nah, tentu nanti harus Bapak jelaskan perbaikan apa nanti atau kinerja seperti apa. Ya. Kan kita juga nggak mau KPPU menjadi monster juga bagi pelaku usaha. Nah, ini harus dibuat dengan benar, ya, supaya tidak menjadi monster iblis bagi pelaku usaha. Karena tadi salah satu paparan Pak Moga adalah soal asas. Asas adalah di sana adalah iklim berusaha itu harus dijaga juga gitu. Nah, tapi dari paparan Pak Ivan saya melihat bahwa semua poin-poin ini sudah bagus. Saya baru menerima asosiasi industri UMKM tekstil, Pak. Ada 7 datang. Kami menerima dan kami mendapatkan banyak hal yang sama dengan apa yang Bapak paparkan, terutama soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Jadi itu poin ini saya pikir apresiasi kepada Bapak ingin memasukkan ini dan sekarang belum masuk kan. Masalah algoritma collusion juga belum ada di sini, ya. Belum ada. Masalah poin yang paling penting juga adalah masalah predatory pricing dan dumping digital ini juga belum ada di sini. Ya. Nah, ini menjadi catatan kita bahwa ini harus dimasukkan. Karena banyak yang mengeluh, ya, seperti banyaknya subsidi silang, bebas ongkir, cashback, itu memukul UMKM. Dan banyak mereka sudah bangkrut, Pak Moga. Ini catatan bukan hanya ilegal produk, Pak. Praktek-praktek lewat digital ekonomi ini, e-commerce ini, itu banyak dikeluhkan dan itu membangkrutkan mereka, Pak. Jualnya murah-murah, dumping. Apalagi kalau menyangkut bulan-bulan tertentu dan tanggal tertentu. Jam tertentu. Seperti 10, 10, 11, 11, 12, 12. Itu omsetnya langsung naik mereka, seller-seller itu.
Pak. Mengeruk uang yang mestinya milik UMKM habis sama mereka. Ini harus masuk, Pak Moga. Ya, ini menjadi catatan kita juga DPR. Ya, banyak di perusahaan tekstil di Bandung itu sudah gadaikan mesinnya, Pak. Sudah gadaikan mesinnya. Majalaya itu sudah banyak yang bangkrut, 70% bangkrut dengan 30%. Ya. Bayangin, Pak. Ini kalau dibiarkan di mana negara hadir. Ya. Negara nggak hadir sama sekali. Dan mereka protes keras saat itu. Ini menjadi catatan kita dan saya pikir pimpinan ini pantas untuk dimasukkan masa predatory pricing dan dumping digital ini. Ini menjadi poin yang sangat kasihan, Pak. Mesin aja udah digadaikan, Pak. Untuk nutup utang dan pegawai, Pak Ivan. Ya, jadi saya setuju sekali, ini bagus sekali. Yang kedua catatan saya pimpinan adalah saya minta dalam undang-undang didetailkan mengenai perubahan perilaku. Jadi bukan hanya eksplisit singkat saja dan mekanisme dan pelaksanaan perubahan perilaku ini tidak dimasukkan dalam undang-undang. Saya minta ini dimasukkan dalam undang-undang ya sehingga terlihat jelas ya pelaksanaannya. Yang ketiga adalah soal dumping dan predatory pricing oleh pelaku usaha asing. Ini juga harus dikontrol. Ini bahaya sekali. Orang bisa pesan dari mana saja, masuk ke sini dengan harga yang murah. Sangat murah sekali. Ya. Ini yang masalah dumping dan predatory pricing oleh pelaku usaha asing. Jadi bukan hanya domestik. Yang asing ini juga harus diatur. Ini membangkrutkan luar biasa besar sekali. Bagaimana kita nanti masukkan pasalnya itu menjadi tugas kita. Kalau perubahan perilaku nanti kita ciptakan aja pasal 45A Badan Keahlian. Ya. Nanti yang dumping dan predatory pricing untuk pelaku usaha asing kita masukkan di pasal 20A. Gitu. Saya udah coba masukkan di mana pasal-pasal ini supaya nanti langsung detail masuk. Ya. Mengenai liniensi program juga saya minta didetailkan di undang-undang juga. Supaya lebih detail mekanisme dan pelaksanaan seperti yang ditanyakan oleh Pak Rijal tadi. Ya, jadi agak detail, tidak eksplisit hanya 1-2 pasal, tapi lebih detail begitu. Ya, soal post merger dan pre merger, saya pikir kita ini udah usulannya bagus, masuk ke pre merger itu menjadi idaman kita dari dulu Pak Ivan, udah 15 tahun lalu nggak masuk ini. Nah itu praktik di dunia memang sudah kayak gini. Ya, jadi ini bagus ya. Kemudian yang keenam adalah apakah Bapak setuju di undang-undang draft ini hanya dimasukkan minimal 1M Pak Ivan? Ini catatan Pak. Bapak dalam hal ini harus berpendapat. Coba apa maunya Pak Ivan? Coba dijawab aja Pak. Langsung Pak. Ini langsung Pak ya. Ya. Tadi kami membaca dengan mengasumsikan itu sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja Pak, batasan tadi. Nah makanya kami ngelihat di sini itu masih berlaku kan. Tetapi kalau misalnya ini mau ditegaskan kembali di dalam RUU ya perubahan ketiga ini ya sangat senang Pak. Jadi jelas bukan hanya denda minimal, tapi denda maksimal. 10%. Angkanya copy paste saja angka yang kali yang sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Iya. Ya. Tapi itu kan masih yang belum masuk merger akuisisi ya Pak ya. Kalau merger akuisisi ya masih tadi maksimal 25 miliar Pak. Jadi itu juga boleh kalau menjadi pertimbangan dari Panja maupun dari komisi. Pak, maunya Bapak dimasukkan yang maksimal juga kan? Iya Pak. 10% dari omset, 50% dari laba bersih. Iya. Begitu ya? Betul Pak. Jangan kemudian hanya minimal 1 miliar. Iya. Kalau nanti semua ketoknya 1 miliar, Bapak gimana? Ya kan? Jadi karena kalau sesuai undang-undang ini kan jadi minimal aja yang diketok nanti. Ya, atau 2 miliar aja gitu. Padahal Bapak maunya 400 miliar misalnya. Tapi nggak tahu ini ketoknya 1 miliar, Pak. Karena bisa juga pakai undang-undang ini kalau lahirnya 1 miliar gitu kan. Karena di sini hanya disebutkan minimal 1 miliar. Yang dipakai 1 miliar nanti, Pak. Jadi itu. Nah, nanti kita discuss ini ya. Kita discuss ini. Yang itu yang keempat, Pak. Yang kelima adalah soal predatory pricing dan tadi sudah masukkan di pasal 35 saya pikir. Di situ bisa masuk ya. Kemudian soal
Yang ketujuh, saya pingin tahu sebenarnya urgensinya apa Bapak masukkan Dewan Kehormatan di undang-undang ini. Tadinya kan nggak ada kan Pak? Dewan Kehormatan kan masuk di undang-undang ini. Dewan Kehormatan mungkin dalam kaitan kode etik kali ya. Jadi itu usulan, jadi dibuat ada untuk kode etik. Dewan Nah, Kehormatan. untuk kode etik pengawasan pada komisioner itu dibentuklah Dewan Kehormatan tadi gitu. Di sini kan Dewan Kehormatan, Pak. Majelis Kehormatan, Pak. Majelis Kehormatan, ya. Untuk kode etik kan. Pasal 37D. Majelis Kehormatan, ya. Iya. Majelis Ad hoc, Kehormatan. sifatnya ad hoc, Pak. Ad hoc. Iya. Ini coba urgensinya apa, Pak? Bapak. Ya, sekali lagi Pak, ini kita membuat akuntabilitas, integritas kami sebagai komisioner ini juga terbuka untuk diuji, Pak. Makanya dan ini sudah menjadi standar baku di kementerian lembaga. Biasanya itu memang ada untuk dibuat kode etiknya. Nah, pelaksanaan kode etik tadilah kan kalau terjadi apa-apa itu dibuatlah tadi majelis kehormatan yang sifatnya ad hoc, Pak. Kalau nggak salah dulu selama KPPU ini, dulu kan nggak ada ini kan Majelis Kehormatan kan? Tidak. Baru aja kan? Iya. Nah dulu bagaimana itu Pak pelaksanaannya? Diatur internal. Di internal ada peraturannya? Ada. Sudah lama Pak? Sudah lama ya? Sudah lama. Jadi Bapak mau diatur di undang-undang ini? Sejak periode kedua. Bapak pilih diatur di internal atau di undang-undang maunya? Ya, ini kan sudah ada draftnya begini, Pak. Oh, Karena kan begini, Pak, kita juga mesti balance antara hak dan kewajiban. Oh, gitu ya. Usulan di sini kan kami baca KPPU nanti komisionernya kan menjadi pejabat negara kan gitu, Pak. Nah, ini juga kan kita mesti imbangi dengan ya kewajiban. Nah, bukan diawasi secara akuntabilitas gitu, Pak. Iya. Dan ini akan lebih baik untuk jangka panjang, mungkin kan 25 tahun ke depan. Karena ini yang dihadapi kan pelaku usaha besar. Ya. Tapi sekali lagi kami kembalikan nanti kepada Panja. Tapi kalau kami ya menyepakati memang ada ya. Kemudian kami juga minta tanggapan sebetulnya dalam draft ini dari KPPU dan Kemendak. Ini kan banyak pasal-pasal yang dihapus, tapi argumentasinya nggak ada. Banyak draft ini pasal-pasal dihapus, tapi Bapak nggak memberikan argumentasi. KPPU. Saya minta nanti tertulis banyak sekali soalnya kalau dibahas satu-satu. Yang kedua adalah banyak pasal-pasal yang dirubah. Apakah yang dirubah itu Bapak ada argumentasi dari Kemendak juga begitu. Karena ini tadi saya lihat cukup banyak gitu. Nah ini tolong Bapak berikan masukan kepada DPR supaya kita nanti lebih jelas membahasnya. Betul kan banyak pasal yang dihapus di sini. Ya. Jadi itu. Selanjutnya adalah saya pikir adalah soal yang terakhir adalah soal saya pikir nanti di draft ini pimpinan harus beberapa isu strategis peran DPR harus masuk Pak, lebih detail ya. Karena peran DPR ini sangat minim dan pasal-pasal ini saya sarankan kita telaah nanti DPR sebagai fungsi pengawasan masuk dalam undang-undang ini gitu. Nanti kita pilah-pilah, kita bahas pasal-pasal mana saja yang bisa masuk kita supaya lebih bagus pengawasannya. Ya, supaya KPPU tidak berjalan sendirian, kami dampingin Pak Komisi 6 Pak. Gitu Pak Ivan. Setuju ya Pak Ivan ya? Setuju Pak, termasuk anggaran Pak. Iya. Oh termasuk? Anggaran. Oh, anggaran. Anggaran PNBP kita setuju lah 80%. Kalau saya pribadi nanti Komisi 6 juga pasti setuju gitu. Ya. Terima kasih pimpinan.